Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau puasa suaranya lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang paling kencang pahalanya sapi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah hari ini kita perdana mengadakan karam, bukan haram ya, karam, kajian Ramadan di SD Pakmat. Insyaallah hari ini temanya adalah pentingnya taharah dalam kehidupan. Karena selama ini banyak diantara kita kurang peduli, bahkan tidak teliti tentang masalah taharah. Sehingga banyak orang yang sholat sudah puluhan tahun tapi dianggapnya tidak sholat. Bahkan orang pergi haji dan umroh dianggapnya tidak haji. Kenapa? Karena taharahnya tidak betul. Karena taharah dalam kitab manapun di pesantren selalu diajarkan yang pertama adalah bab dasarnya dalam taharah. Kenapa? Kalau taharahnya betul, insya Allah ibadah yang lain pun akan betul, akan benar. Terutama ibadah-ibadah yang mahdhah. Tapi kalau taharahnya salah, maka boleh jadi sholatnya nggak sah. Kita puluhan tahun sekarang usia misalkan 30, 40, 50, tapi ternyata kita sholat tapi dianggap nggak sholat. Kenapa? Karena taharahnya nggak betul alias salah. Di mananya? Satu dari hadasnya, dua dari najisnya. Karena banyak sholat yang ditolak atau mardud itu karena ketika sholat dia membawa najis. Padahal nggak diniatkan bawa najis. Apa najisnya? Dari air kencingnya. Betul ya. Kenapa? Karena tohara yang betul. Dia toharanya betul, tapi maaf nih, terutama laki-laki kalau pipis kadang suka berdiri. Sehingga apa? Maaf nih, ketika air kencing itu jatuh ke WC, boleh jadi ada yang terciprat. Sehingga itulah yang membawa najisnya. Sehingga itulah yang menjadikan sholat kita tidak sah karena sholat kita membawa najis. Sedangkan syarat sah sholat itu satu, suci dari najis itu, najis badan, najis pakaian, juga najis tempatnya. Ya. Nah, baik kita masuk. Yang pertama adalah pengertian taharah. Taharah secara bahasa artinya bersih atau bebas dari kotoran. Dalam syariat Islam, taharah mencakup dua aspek. Taharah hissi, fisik, dan ada taharah ma'nawi, yaitu spiritual, pembersihan hati, sifat, dan lain-lain. Nah, nanti yang kita bahas di sini ada dua, yaitu tentang hadas dan najis. Cara membersihkan hadas yang pertama adalah dalam wudu, mandi wajib, tayamum. Sedangkan najis itu dengan istinja. Apa? Pipis, termasuk BAB itu najis hukumnya, maka istinja bukan hadas. Tapi sifatnya adalah hadas, gitu ya. Yang pertama cara melakukan dengan wudu, yang kedua mandi wajib, tayamum. Wudu adalah hadas kecil. Setelah kita pipis, maka kita wudu untuk sholat. Kemudian kalau mandi wajib itu hadas besar seperti haid, nifas, atau hubungan suami istri yang sah. Ini harusnya tambah sah ya, karena ada yang tidak sah. Atau masih pacaran manggilnya mami, pipi gitu kan. Bunda. Nah itu suami istri yang tidak sah karena tidak gitu ya. Yang ketiga, alternatif bersuci ketika tidak ada air yaitu tayamum. Tapi ini khusus untuk hadas kecil, bukan hadas besar. Jadi kalau misalnya kita junub setelah melahirkan atau misalkan kita haid itu nggak boleh dengan tayamum, karena itu maksudnya mandi junub pakai pasir gitu kan, itu enggak Sering ya. Jadi tidak masuk dalam kategori hadas kecil tapi hadas besar kalau mandi junub. Selanjutnya macam-macam najis. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kadang kita tidak paham klasifikasi najis-najis. Najis ringan itu disebut mukhafafah, najis mutawassithah, najis sedang, najis mughlazah adalah najis berat.
Bukan berarti timbangan 10 kilo, bukan ya. Tapi maksudnya najis berat ini adalah cara membersihkannya pun tidak sembarangan. Kalau najis mukhafafah, najis ringan, contohnya seperti air kencing bayi yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya, ya, ibunya sendiri. Jadi kalau bayi, kalau misalnya kita lagi mangku anak nih kena pipis, itu nggak perlu dicuci, cukup dicipratan air atau pakai sedikit terus biar kering, itu sah dipakai sholat. Tapi kalau air kencing orang dewasa harus dicuci karena masuknya najis mutawassithah. Kotoran orang dewasa, kotoran binatang itu termasuk najis mutawassithah atau najis sedang. Cara membersihkannya harus dicuci. Nah, ini ada problematika juga. Kemarin ada problematika, masalahnya gini, kalau kita mencuci pakai mesin cuci kan langsung pakai sabun, ya kan? Ya, betul. Sedangkan syarat sah bersuci itu harus pakai air mutlak namanya. Kalau pakai air sabun langsung, maka najisnya hilang, tapi sifatnya tidak. Gitu. Najisnya hilang, tapi sifatnya tidak. Kenapa? Karena bukan pakai air mutlak. Maka ini terutama para ulama yang waroi ya, ulama-ulama yang berhati-hati dalam masalah hukum fikih. Maka sebisa mungkin kalau pakai mesin cuci lebih baik pakai air dulu, jangan lupa pakai sabun. Pakai air dulu, setelah air kira-kira 1 kali basuhan sampai keluar air, yang kedua baru pakai sabun. Itu solusinya. Supaya jangan sampai kita sholat ternyata dalam pakaian kita masih ada sifat najisnya. Yang ketiga, najis mughalazah, najis berat, yaitu najis yang sifatnya Kayak apa? anjing, babi. Nah, itu Monyet, itu Pak, najis. monyet aja. Monyet bukan. Enggak ya, monyet. Jadi kenapa babi najis mughalazah? Karena satu, kalau kita masalah hukum fikih, kalau dalam Al-Quran bilang jenisnya sudah haram, ya haram. Kita nggak boleh menolaknya. Tidak boleh pertimbangan, boleh kan? Kalau misalnya ini tidak. Kalau pada Al-Quran haram, ya haram. Termasuk air liur anjing. Nah, jadi gimana kalau misalkan di rumah ada 2 peliharaan? Nah, kita punya kucing, dia gaul sama anjing. Lalu anjingnya ngejilat kucingnya, kucingnya kita pegang. Gimana? Najis. Najis tidak? Najis, maka hukumnya najis mughalazah harus disucikan 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Kenapa tanah? Karena tanah itu punya sifat yang magni. Tanah itu punya sifat yang meresap, sehingga najis itu mudah untuk dibersihkan. Nah sekarang, misalkan nih Pak Pur mau berangkat Jumatan, di tengah jalan dicegat anjing, terus anjingnya ngejilat kaki, kira-kira gimana? Berangkat atau pulang lagi? Berangkat. Kenapa berangkat? Ya, anjingnya jelatin kaki sendiri. Ya. Pak Dirman bengong. Iya Pak, dia lagi bercakap Pak. Serius aja lah saya. Nah sekarang macam-macam air, ya. Macam air itu ada 4. Yang pertama air mutlak suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air muyammas suci atau makruh, air mustakmal air yang sudah berubah karena sudah dipakai, lalu ada air mutanajis air yang terkena najis. Yang bisa dipakai untuk bersuci hanya air mutlak, yaitu ada 7. Yang pertama air hujan yang langsung turun, jadi bukan kena betul, kena genting dulu. Karena kan khawatir takutnya di atas genting ada itu ya kotoran binatang, kucing itu kan, tikus, sehingga kita nggak tahu. Nah untuk menjaganya sifat waronya lebih air langsung dari atas. Kemudian air laut, ada yang pernah wudhu pakai laut? Kalau belum pernah pasti muntah karena airnya asin. Yang ketiga air sungai. Nah, sungainya sungai yang gimana dulu nih? Ya, jadi bukan sungai sembarang sungai, bukan pantun ya. Artinya sungai yang mengalir lebih dari 20, artinya lebarnya minimal itu 3 meter. Kalau air kecil nih misalkan selokan, nah itu kan selokan itu kalau misalnya ada comberan itu nggak bisa dipakai. Walaupun warnanya sama dengan air sungai. Wah kencing itu Pak. Ah itu makanya disebut kategori sungai itu yang lebar. Kalau misalkan kecil itu mah bukan sungai tapi selokan.
Ya, jadi kalau selokan nggak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau sungai, nah Cibalok boleh nggak? Cibalok. Hah? Nah, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kenapa? Membolehkan karena dia sifatnya seperti sungai Cibalok gitu kan, mengalir walaupun kotor. Tapi ada yang tidak membolehkan apa? Dari segi keluasannya. Ini kategorinya sungai atau bukan gitu. Nah, kalau misalkan kita anggap ini sungai, boleh. Tapi kan selama ada air, itu boleh air. Dan sekarang air pump di 7 ini nggak termasuk. Jadi kan hujan, laut, sungai, sumur, mata air, salju, dan embun. Air pump masuknya kemana? Mata air. Mata air. Mata air. Coba tanya orang pump, itu airnya dari mana? Mata air. Sungai. Dari mana? Nah, Ini nih. kalau si air pump ini dari mata air, maka boleh. Dari sungai juga boleh. Tapi kalau dari selokan, nah itu yang nggak boleh. Walaupun disuling berulang kali, itu air selokan, air najis. Kurang notnya kali Bi. Suling. Oh, gitu. Ya. Berarti masuknya air sungai ya, gitu, atau air sumur atau mata air. Salju karena di kita tidak ada salju, tidak mungkin. Jangan mengada-ngada, pengen nyobain wudhu pakai air salju, Pak bagus nih. Ada tuh Datang ke Jepang. Tuh kasus Pakuan salju banyak. Kemudian air embun. Nah, embun ini pasti jangan sekali, karena embun di kita bukan kayak embun di Eropa yang netes banyak. Kalau di kita kan embun paling dikit-dikit. Terkecuali kalau misalkan darurat, misalkan kita lagi hiking ke hutan atau ke gunung, ya kita ke gunung kemudian tidak ada air, tidak ada hujan, tidak ada sumur, maka boleh pakai embun. Nah, tapi gimana kan tidak memenuhi syarat, misalkan harus semuanya. Nah, dalam Islam enaknya itu, ketika air tidak memenuhi standar, artinya dalam keadaan darurat, maka kita boleh wudhu hanya diusap. Mashu disebutnya. Kalau dalam aslinya kan ghuslu ya, ghuslu wajhi gitu kan. Tapi karena ini darurat maka cukup mashu, diusap. Bahkan kalau misalkan tidak ada air embun, cuma ada air aqua dong yang gelas, bisa 1 gelas untuk wudhu. Dan itu tidak harus sempurna semuanya, yang penting syarat rukunnya aja. Rukun-rukunnya aja, seperti 1 niat, 2 basuh muka, 3 tangan kanan kiri, kemudian rambut, kaki, penting. Udah itu yang paling pentingnya, gitu ya. Kemudian apa sih dampak akibat dari taharah? Yang pertama adalah sah atau tidaknya ibadah. Yang tadi bilang tadi pembukaan bahwa banyak orang yang sholat tapi dianggapnya tidak sholat. Kenapa? Karena tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? 1, membawa najis, baik dalam dirinya, berasal dari dirinya, dari bebas tadi. Yang kedua dari pakaiannya. Tadi mencuci pakaian tadi. Maka pentingnya fikih bab taharah ini harus dikuasai, bukan hanya oleh ustadz, oleh semuanya. Maka syarat sah masuk surga itu bukan ustadz, bukan kiai, bukan. Tapi inna akramakum 'indallahi atqakum, orang bertakwa. Sifatnya takwa itu tadi 1, tawadu. Ya, yang kedua alim, berilmu. Jadi dia harus menguasai. Misalkan dia mau sholat, kuasai ilmu sholatnya. Dia wudhu, kuasai ilmu wudhunya. Kemudian kayaknya adalah qanaah. Apa qanaah? Hidupnya sederhana apa adanya, tidak berlebihan. W-nya apa? Waro, hati-hati. Yang tadi pipis, laki-laki kadang sebenarnya apalagi dalam keadaan kepepet berdiri. Makanya makhluk yang paling lemah itu sebenarnya laki-laki. Kenapa? Pipis aja dipegangin, ya kan? Makanya lemah itu badan nggak berat. Dipegangin udah gitu. Dulu Pak Bagus, Abi pernah punya murid tuh pipis di sini. Kan kalau pipis nggak boleh ngadap kiblat kan? Madhab kiblat tidak boleh, membelakang kiblat tidak boleh. Dia pipis ngadap kiblat, udah itu berdiri lagi di tempat wudhu di situ. Pipis berdiri ngadap kiblat, enggak tuh dibelokin. Ya. Makanya yang beruntung itu adalah perempuan. Kenapa? Perempuan mah kalau pipis pasti jongkok. Mau tidak mau dimanapun wajib jongkok. Kalau nggak jongkok bahaya. Ya. Nah, sekarang Abi gimana cara beristinja bagi perempuan dan laki-laki? Laki-laki bisa cukup 1 gayung. Perempuan minimal 3 gayung. Kenapa? Karena laki-laki kan nonjol, perempuan malah legok.
Nah itu yang lekukan itu yang harus bersih. Kenapa? Dalam kemuluan perempuan tuh ada yang namanya zohir dan batin. Yang batin tuh yang tidak terlihat. Yang zohir berarti yang bagian terlihat itu zohir harus bersih. Dan itu hati-hati banget. Makanya perempuan tuh minimal 3 gayung. Kenapa? Untuk menjaga lebih bersih dan hati-hati jangan sampai sholatnya membawa najis. Nah, betul. Mandi wajib. Nih, mandi wajib nih. Mandi wajib kadang ada orang mandi wajib tapi nggak sah mandi wajib sehingga dia tetap junub. Ketika junub maka sholatnya nggak sah, haji, umrah apapun nggak sah kecuali zakat fitrah. Sah. Kenapa? Karena ketika mandi wajib, maaf nih, ketika mandi wajib kita niatnya sebelum air masuk. Jadi mandi wajib itu harusnya air netes dulu ke rambut atas, baru niat. Jadi jangan boleh niat dulu baru air. Jadi niat itu disebutnya kan menyengaja sesuatu dibarengi dengan perbuatan, itu niat. Maka diucapkan ketika pas air masuk ke rambut baru niat. Niatnya dalam hati karena an-niyatu fi qalbi, niat itu tempatnya di hati. Jadi nawaitu nawaitu ghusla li rabbil hadatsil akhbari anil haidi an jamil badani fardhu ta'ala. Sunahnya gimana? Sunahnya adalah di tengah, ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, selebihnya baru diratakan. Karena rukun mandi 2, 1 niat, 2 meratakan air ke seluruh tubuh. Sunahnya adalah bagian sebelah kanan dulu. Lalu yang kedua, ada orang yang mandi junub tapi nggak sah. Kenapa? Karena airnya yang dipakai air mustakmal. Apa air mustakmal? Air yang sudah terkena untuk bersuci. Makanya diusahakan kalau mandi junub jangan pakai gayung. Gayung dan ember yang kecil. Tadi kata Bu Ani lebih aman pakai apa? Pakai shower. Supaya air itu tidak kembali ke ember. Kalau kita pakai ember, nawaitu niat nih. Nah, air yang menciprat ke ember ini itu kategorinya air mustakmal. Kenapa? Airnya jadi sudah terpakai untuk bersuci. Maka diusahakan kalau bisa pakai shower. Kalau pakai bak mandi yang lebih tinggi itu lebih enak. Ambil kitanya jongkok kan. Ya, kita lebih rendah daripada bak mandi itu lebih baik. Daripada kalau misalkan kita pakai ember, minimal kita harus jauh juga harus pelan-pelan. Jangan sampai airnya itu kembali terciprat ke bak mandi atau ember, ya. Yang kedua, kesehatan yang terjaga. Betul, kalau kita taharahnya baik, kita bersih dan suci. Apa bedanya suci dan bersih? Suci udah pasti bersih begitu suci. Betul. Terus. Kalau bersih belum tentu suci, tapi kalau suci sudah pasti bersih. Karena ukuran bersih itu nggak perlu dengan bersuci. Contoh, misalkan air wudhu yang di sini kita sudah tampung air mustakmal nih, dipakai buat nyuci mobil, boleh nggak? Boleh, karena mobil bukan ibadah. Kecuali kalau air mustakmal bisa pakai wudhu, kita pakai wudhu lagi, itu tidak boleh. Tapi untuk nyuci mobil itu boleh. Kalau nyuci pakaian nggak boleh, karena pakaian itu nanti dipakai untuk sholat. Kalau mobil kan nggak dipakai sholat, ya gitu. Yang ketiga, menjaga diri dari maksiat dan dosa. Ketika kita selalu bersih, punya wudhu, minimal nggak akan berani nawel aww katanya punya wudhu mah aww sembarangan. Kenapa? Karena kita punya wudhu untuk menjaga dari maksiat. Sehingga makanya dengan banyak bersuci kita jadi punya motivasi lebih untuk ibadah dan menghindari dosa dan maksiat. Kata Al-Quran surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Megang Quran aja itu harus dalam keadaan suci. Nah sekarang Abi tanya, kalau baca Quran kan harus punya wudhu. Sekarang kalau baca Quran pakai HP, boleh nggak punya wudhu? Boleh. Kenapa? Karena dia Kenapa bukan sama? Nah betul. Karena HP aplikasi bukan mushaf. Nah Abi gimana aplikasi Al-Qurannya? Mau misalkan ada orang yang suka ke WC bawa HP, di HP-nya ada aplikasi Qurannya, ya. dosa nggak? Karena aplikasi. Karena aplikasi. Salam yang penting nggak dibuka, apalagi dibaca di WC nggak boleh. Ya, kecuali
aplikasi Quran dibuka di WC nggak boleh, apalagi dibaca, dibuka aja nggak boleh. Assalamualaikum. Kalau ada doa mah nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Karena HP itu sifatnya adalah benda, jadi bukan manusia, jadi boleh gitu. Nah, tapi kalau orangnya hafal Quran dibawa ke WC, ya nggak apa-apa, orang hafalnya kan di sini, itu kan nggak dibaca. Gitu. Kalau misalkan orang hafiz Quran nggak boleh ke WC, kasihan amat gitu kan. Ya. Kemudian yang keempat, menambah keimanan dan sifat takwa. Nah, dengan bersuci, tadi dibilang tadi ada motivasi lebih untuk menjalankan ibadah. Kalau kita punya wudhu kan bawaannya pengen ibadah ya, pengennya sholat duha gitu kan, pengennya baca Quran. Tapi kalau nggak punya kesucian. Kalau kita dalam keadaan tidak bersuci, pengennya ya gitulah, mainnya. Baik, nah kesimpulannya yang pertama adalah jangan menyepelekan toharoh karena dampaknya bisa jadi kebaikan atau keburukan terhadap diri kita. Keburukannya apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali pada kita, keburukan yang kita lakukan akan kembali pada kita. Tuh dengar Pak. Tapi kalau kebaikan dampaknya bukan hanya buat diri kita, tapi orang sekitar kita. Contoh, ada orang lagi ngerumpi, lalu ada satu orang baca Quran. Kira-kira mana yang kalah? Ngerumpi. Ngerumpi. Kenapa? Menghargai yang baca Quran. Dan mungkin yang baca Quran berhenti. Yaudah, rumpi dulu dah. Nanti baca di sana. Itu Berarti canggih imannya banget. lemah. Iya, Berarti imannya canggih lemah. banget. Tapi yang ngerumpi juga hebat. Kenapa? Wah, dia baca Quran, nanti aja ngerumpinya. Itu bagus, berarti masih ada imannya. Tapi kalau misalnya ada yang baca Quran, yang ngerumpi, pak kencang-kencang, wah itu mah udah. Kalau ngerumpiin masalah agama, Itu kalau bukan masalah agama, bukan ngerumpi enggak namanya. masalah kan ada yang kayak ngerumpi kayak masalah agama. Ngomongin ustaz gitu. ya ngerumpi masalah agama gitu. Ya. Kalau ngomongin masalah agama, itu bukan ngerumpi, namanya diskusi. Bagus, karena yang namanya ngaji itu bukan harus dengan seperti ini aja ngobrol. Kadang-kadang yang nanya kan gitu kan, nanya, ini gimana? Itu pun udah jadi ngaji. Gitu. Yang penting yang namanya kajian itu adalah bertambahnya atau ziyadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Yang kedua, toharoh menentukan baik tidaknya ibadah dan amalnya seorang muslimah. Makanya kalau orang yang jorok, pasti ibadahnya juga jorok. Kalau orang yang sembrono, ya pasti kelakuannya juga sembrono. Kenapa? Dari awal toharohnya, kalau kita sudah peduli dengan toharoh, maka kita bisa menjaga diri. Kenapa? Karena toharoh itu kan bersuci. Artinya kalau kita udah pandai bersuci, kita akan menjaga kesucian kita. Tapi kalau misalnya kita udah masa bodoh, tinggal peduli, ya wayahna, pasti sholat juga asal-asalan. Oke, ini aplikasi itu ya. Orang sholat itu ada 3 motivasinya. Yang pertama, ada orang yang sholat sekedar formalitas. Siapa dia? Ini yang Allah bilang, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Kenapa? Yang penting mah aku sholat. Nah itu, yang penting mah aku sholat, itu yang celaka. Yang kedua, ada orang menjadikan sholat sebagai rutinitas. Tiap hari sholatnya gitu-gitu aja, tidak ada peningkatan. Maka yang disebut istiqomah itu bukan hanya monoton, tapi istiqomah itu menanjak. Walaupun hanya sedikit. Sekarang ngaji 1 ayat, besok 2 ayat. Itu istiqomah. Istiqomah baca Quran, walaupun naiknya cuma 1 ayat, nggak jadi masalah. Yang penting istiqomah itu dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, ada orang menjadikan sholat sebagai prioritas. Nah ini yang Allah bilang, makanya nanti kalau kita ibadah dijadikan prioritas, maka rezeki itu bukan hanya yang dicari, tapi datang sendiri. Karena rezeki itu ada 2, ada rezeki yang dicari, ada rezeki yang datang sendiri. Rezeki yang dicari adalah nafkah. Rezeki yang datang sendiri bonus dari apa? Dari amalia dan ibadah kita. Maka kalau kita meningkatkan kualitas ibadah, siap-siap mendapatkan bonus dari Allah. Yang ketiga, toharoh adalah sunnah Rasul yang harus dimaknai sebagai ibadah mahdhah yang pasti ada jaminannya. Jaminannya pasti apa? Kenikmatan dunia, kenikmatan kubur, kenikmatan padang mahsyar, kenikmatan di mizan, kenikmatan jembatan Rasul mustaqim, kenikmatan syurga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup 5 kali, mati 1 kali. Kok iya? Iya, 1 hidup kita yang pertama di alam ruh.
ketika ruh kita sudah bersumpah berjanji kepada Allah. Kata Allah, "Marrobuka Allahu Rabbi." Maka wajar di alam kubur pun pertanyaan sama, "Marrobuka?" Siapa Tuhan? Allahu Rabbi. Yang kedua, kehidupan kita di alam rahim. Karena seorang rahim ini penuh kasih sayang. Kalau kita lihat matematika dunia, ini mustahil. Bayi di dalam kandungan itu makan dari mana? Dia nggak mencari rezeki, tapi rezeki datang sendiri. Itu sudah terbukti. Ternyata rezeki itu betul. Ada yang dicari, ada yang datang sendiri. Nah ini bayi dia belum kerja, belum apa-apa, tapi rezeki datang sendiri melalui ibunya. Yang ketiga, hidup di dunia. Nah ini hidup yang sebutnya adalah ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia tipuan. Jadi sampai terlena, dunia cuma jembatan. Kita numpang lewat, abis ini ada nih kehidupan berikutnya, kematian tadi. Setelah di dunia kita mati dulu, baru kehidupan berikutnya yang keempat, yaitu alam kubur. Setelah kubur, nanti kiamat, baru alam terakhir, yaitu surga dan neraka. Sekarang kita bisa milih surga mana atau neraka? Surga. Tapi amalannya sudah surga apa belum? Itu pertanyaannya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Abi menasihati kepada diri sendiri, kepada semuanya, jangan sia-siakan waktu di dunia cuma sebentar hanya untuk cari kesenangan dunia. Kita pengen hidup enak tapi lupa untuk caranya mati yang enak. Mati yang enak itu adalah husnul khotimah. Makanya sebisa mungkin di akhir sholat sujud terakhir kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Baca itu setiap sujud terakhir, sholat terakhir, insya Allah kita akan ketemu yang namanya husnul khatimah. Setelah itu baru nanti ada yang namanya mati surga. Amin ya rabbal. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa disampaikan. Semoga kualitas dan kuantitas ibadah kita menjadi lebih baik, karena sesungguhnya setiap amal kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak nanti. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Baik, Pak Pur. Mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, saya ingin bertanya berkaitan dengan mandi wajib begitu. Kalau boleh dijelaskan begitu terkait detailnya dari awal sampai akhirnya begitu, biar kita semua lebih paham lagi. Baik, terima kasih Pak Pur pertanyaannya. Mungkin Abi akan sedikit demonstrasikan ya mandi wajib yang benar sesuai kaifiahnya seperti apa. Baik, boleh dilihat ke depan ya. Baik, Abi contohkan misalkan ini ya. Masa pakai baju? Misalkan ini ember. Kalau sunnah mandi itu adalah jongkok. Ya, sunnah mandi. Sunnah mandi itu jongkok. Kenapa nggak boleh berdiri? Nah, karena dikhawatirkan ya ada sesuatu misalkan jatuh segala macam, maka jongkok. Nah, jongkoknya, maaf Bapak Ibu semua, kalau mandi jongkok itu harus seperti ini. Nah, ini nempel ke lantai. Kenapa? Khawatir jatuh. Kalau kita pipis laki-laki jongkok, maaf, harus seperti ini. Nah, satu kanan ke atas, ini ke bawah. Kenapa? Untuk menahan. Karena laki-laki lebih sering kena penyakit kanker prostat. Karena apa? Karena pipisnya, nah, tidak ada tekanan. Apa kalau begini? Kalau begini ada tekanan sehingga prostatnya tertekan sehingga dia akan terjauhlah dari penyakit kanker prostat ya. Kalau perempuan maaf wajib seperti ini pipisnya ya. Kenapa? Supaya seimbang. Jadi enggak miring tapi seimbang. Yang kedua tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, kalau ada tempat duduk pipisnya itu. Nah, ya. Kalau saya duduk boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Ya, gitu. Tapi kalau sunahnya sih jongkok. Tapi kalau misalkan ada tempat duduk, ya nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Yang penting jangan berdiri. Nah, sekarang kalau mandi, disunahkannya seperti ini jongkoknya. Kenapa? Supaya kita tidak jatuh. Ya. Kemudian, kalau embernya cuma segini, diusahakan jaraknya agak jauh. Kenapa? Supaya airnya tidak menciprat kembali ke ember. Jadi ketika ambil, ya, nah ini harus pelan-pelan, nggak boleh, soalnya nanti pasti airnya akan balik lagi ke ember. Air itu setelah niat, maka airnya jadi mustakmal. Maka pelan-pelan, satu kali di sini, baru dua kali, selebihnya silakan ke yang lainnya, ke depan belakang. Baru disabunin. Nah, setelah semuanya
rata dengan air, maka air yang kedua setelah kita sabunan, sampo itu kan segala macam, lalu kita ambil lagi airnya masuk ke sini lagi, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah tadi, ya kan? Kan rukunnya dua, niat meratakan air ke seluruh tubuh, sudah selesai. Selebihnya itu hanya buat bersih-bersihnya aja kan. Gitu. Jadi itu ya sunnahnya, yang mubahnya. Jadi yang wajib itu cuma satu, niat lalu meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau pakai shower itu lebih baik. Nah, Abi kan shower berdiri. Nah, ini tantangannya. Kalau laki-laki mungkin lebih etik ya. Etik kalau laki-laki berdiri mungkin masih bisa. Kalau perempuan misalkan tetap jongkok. Misalkan shower dari sana, kita dari sebelah sini. Nah, seperti ini aja ya. Seperti ini bisa kan? Ya, gitu. Kenapa sih? Untuk menjaga gitu ya. Kalau perempuan kan emang auratnya tuh lebih mahal daripada laki-laki gitu. Ya, itu mandinya. Jadi diusahakan, kecuali kalau bak mandinya lebih tinggi, kita jongkok lebih enak kan. Air nggak akan balik lagi ke bak mandi. Tapi kalau pakai ember, diusahakan kita agak jauh juga pelan-pelan. Gitu ya. Itu untuk mandi jerumnya. Gimana Pak Pur? Kalau saya biasanya bersih dulu kemaluan terus wudu, itu gimana? Nah, betul. Sunahnya mandi junub itu wudu dulu, betul. Wudu dulu. Setelah wudu, baru kita ratakan niat, ratakan. Ya betul. Jadi sunahnya adalah wudu terlebih dahulu. Nah, gimana kalau bersihkan kemaluan dulu? Kan meratakan ke seluruh tubuh, emang sebetulnya bebas aja gitu ya. Tapi kan kalau kita mandi tuh biasanya di atas dulu kan, gitu. Di atas dulu, baru ke seluruh tubuh yang lainnya. Abi gimana kalau mulai dari bawah? Boleh, karena mandikan mayat juga sama. Ada yang mulai dari perut, ya, mandikan mayat. Jadi boleh saja. Yang penting airnya rata ke seluruh tubuh. Cuman sunahnya diusahakan kanan dahulu daripada kiri. Kalau saya kanan dulu, baru terus kiri, baru kepala. Boleh, yang penting airnya rata. Ya, misalkan Abi boleh nggak misalkan nyebur langsung ke sungai, misalkan bagus langsung ke sungai gitu, nyemplung semuanya. Boleh. Gitu. Ya. Yang penting pas nyebur langsung niat tuh. Tetap berhenti dulu sejenak tuh niat. Baru nyebur ke bawah. Gitu. Ya. Baik. Itu Pak Pur. Baik, terima kasih Pak Pur pertanyaannya. Baik, yang lain untuk masalah taharah. Sekali lagi, ada lagi ya. Kalau misalkan perempuan haid, terus mandi wajib. Nah kemudian keluar coklat, nah itu gimana? Keluar coklat manfaat. soalnya saya pernah lihat gitu. Ini Ustadz Pernah lihat. Kalau itu nggak disebut haid gitu. Oke. Nah, Mungkin rata-rata di sini ibu-ibu pernah ya, ketika udah haid nih, lalu kita mandi, sholat. Setelah sholat ternyata, kok adaan lagi? Nah, itu hukumnya gimana? Satu, haid itu kan ada yang teratur, ada yang kurang teratur ya, bukan tidak kurang teratur. Jadi setelah siklus biasanya 7 hari atau 5 hari udah bersih, ternyata ada lagi. Nah, walaupun hanya setetes, selama itu warnanya bukan seperti warna air kencing, itu misalkan seperti darah, maka itu sudah dipastikan sisa-sisa dari darah haid. Hukumnya gimana? Ya sudah, tetap hitungnya haid. Itu. Tadi udah sholat gimana? Ya udah dianggapnya nggak apa-apa. Dosa nggak? Nggak dosa. Orang kan kita nggak tahu. Karena dosa itu ada yang diampuni, satu karena dosa tidak tahu, dosa tidak disengaja. Gitu, ya. Jadi kalau misalkan udah keluar, udah beres sih sholat, udah beres sholat keluar lagi, atau lagi puasa, ya kan udah sahur nih, mandi wajib, di tengah-tengah keluar lagi setetes, walaupun cuma setetes, tetap nggak boleh diminum. setetes. Jadi lagu Roma Irama. Mungkin nambahan untuk haid itu, batas haid itu 2 minggu atau 15 hari. Jadi yang dimaksud beraturan dari hari tanggal 1 sampai tanggal 15. Yang tidak beraturan tanggal 1 tetes, tanggal 2-nya bersih, dia wajib mandi. Tapi ketika tanggal 3-nya haid lagi, dia tidak boleh melakukan ibadah sampai 15 hari. Itu mungkin Jadi tidak beraturan. ada maksudnya ada masanya gitu, masa teraturnya gitu. Kalau Jadi misalkan tanggal 1 haid, tanggal 2 bersih, 3 haid, 4 bersih, haid bersih. nah, itu ada yang namanya penyakit, ya. Itu ada yang namanya darah penyakit. Artinya tidak biasa. Maaf nih, mungkin ibu-ibu lebih paham ya.
darah haid dengan darah penyakit itu beda. Walaupun mungkin hampir sama. Dari mana? Dari baunya beda. Kalau darah haid itu udah pasti baunya kayak gitu. Tapi kalau darah penyakit pasti beda baunya gitu ya. Begitupun dengan darah nifas. Darah nifas setelah melahirkan juga itu baunya lebih menyengat daripada haid. Ya. Makanya kawin gua udah tahu. Kau. Baik. Ya, Bu Jangki. Tika, Pak. Oke, sip. Baik, sudah ya. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kajian kita sudah berakhir. Semoga kita tetap istiqomah karena ini bulan Ramadan adalah bulan kesempatan kita untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Jangan sampai karena rasa malas hanya kita melalaikan kewajiban kita. Kenapa? Tuntut ilmu itu adalah wajib, terutama ilmu agama. Karena buat bekal nanti kalau kita mati, kita mau bawa apa? Mau bawa ombreng, batagor, kan nggak bisa. Ya, jadi sebisa mungkin karena yang namanya umur nggak ada yang tahu ya. Kemarin aja bayi baru lahir udah langsung meninggal. Tapi itu insya Allah husnul khatimah. Nah kita sekarang udah banyak dosa. Kalau ditanya siapa yang mati? Enggak, jujur Abi, tanya mati siapa? Kenapa? Karena merasa banyak dosa. Makanya itu tingkatkan kualitas ilmu agamanya, tingkatkan kualitas ibadahnya. Insya Allah siapa tahu nanti ketemu kita dengan husnul khatimah. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, jazakumullah khairan katsiran. Usikum wa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama tutup dengan doa tutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.